Masih resah karena anak Anda tidak pandai pelajaran di sekolah? Banyak orang tua yang resah karena anaknya tidak pandai pelajaran di sekolah, terutama matematika. Akhirnya anak dilesin ini, dilesin itu, termasuk matematika, agar anak itu bisa naik kelas, bahkan kalau bisa jadi juara. Hal ini membuat anak menjadi tambah stres dan hidupnya menjadi tidak bahagia. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua? Banyak orang tua yang menghukum anaknya karena tidak berprestasi di sekolah. Apalagi kalau sampai tidak naik kelas. Padahal kemampuan mereka mungkin menurun dari orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, atau mungkin bahkan dari kakek neneknya. Anak itu butuh penerimaan dari orang tuanya, termasuk keterbatasan kemampuan mereka, kelemahan mereka. Mereka membutuhkan dukungan dari orang tua untuk bisa berkembang lebih maksimal. Teringat pengalaman saya dulu. Saya punya seorang putri sulung yang sejak kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP tiap tahun hampir tidak naik kelas. Tiap tahun, tiap kenaikan kelas, kami sebagai orang tuanya dipanggil oleh wali kelas untuk ambil rapot, kadang oleh kepala sekolah. Anak kami terancam tidak naik kelas karena nilai matematikanya itu sangat jelek, kebakaran terus. Tapi kami katakan pada mereka, sebenarnya tidak ada anak yang bodoh kok. Yang ada itu guru yang tidak bisa mengajar anak kami. Kami juga katakan pada anak kami bahwa kamu tidak bodoh, kamu pintar kok. Hanya kamu harus lebih berusaha. Dan kami yakin masa depanmu akan cerah. Saat masuk SMA, putri kami ingin masuk sebuah sekolah favorit. Tetapi ditolak. Terlempar ke sebuah sekolah lainnya. Dan itu pun harus ngambil jurusan IPS, tidak bisa IPA. Saat mau lulus SMA, putri kami bercita-cita ingin kuliah di salah satu fakultas favorit di ITB. Dan diolok oleh teman-temannya karena melihat kemampuannya. Dan benar saja, pada saat mendaftar SNPTN, ternyata putri kami tidak layak untuk mendaftar. Jadi kesempatan untuk bisa masuk ITB hanya satu-satunya lewat jalur SBMPTN. Kenapa putri kami tidak bisa daftar untuk ikut SNMPTN? Ternyata putri kami masih dianggap anak yang bodoh, tidak layak untuk ikut SNMPTN. Putri kami terpaksa mengikuti SBMPTN yang jauh lebih susah kata orang-orang, karena harus ujian tertulis. Tapi kami tetap dukung keinginannya. Ayo, kamu pasti bisa. Berjuanglah sebisa mungkin. Akhirnya putri kami lulus SBMPTN ke fakultas favorit yang diinginkannya. Dan setelah itu, kurang dari 3 tahun, putri kami lulus sebagai sarjana dari ITB. Dengan predikat yang sangat memuaskan dan sempat mendapatkan penghargaan dari Rektor ITB berupa Ganesha Karsa Award. Begitu dinyatakan lulus dalam sidang sarjana, putri kami langsung rekrut bekerja di beberapa startup, berkarir di sana mulai dari magang, jadi staff, project manager, sampai vice president. Sambil mengajar sebagai dosen tutor di SBM ITB, mengajar mahasiswa ITB semester 1 dan semester 2 di usia yang masih sangat muda, baru 21 tahun. Sementara teman-temannya, teman-teman SMA-nya itu masih kuliah. Setahun kemudian, putri kami mendaftar beasiswa dan akhirnya mendapatkan beasiswa melanjutkan studinya di sebuah sekolah bisnis di Amerika Serikat dengan beasiswa penuh di usia yang masih sangat begitu muda. Semuanya tentunya adalah anugerah Tuhan, tapi terbukti bahwa tidak pandai matematika maupun pelajaran sekolah, masa depan pun akan bisa sukses. Jadi,